Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Sistel 1B yang beranggotakan Andreas Juliana, Dia Lutfia, Galda Azahra, Muhammad Fadli, dan Muhammad Rifki. Kali ini kami akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya fiksi singkat yang biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Berikut ini adalah salah satu contoh dari cerita pendek yang berjudul Anak SD Mau ke Surga. Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas di sekolah dasar sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. Berikut percakapannya. "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" tanya Udin. "Saya, Pak, saya!" teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. "Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya," ucap Udin lagi. "Saya!" teriak para murid berlomba-lomba mengangkatkan tangannya. Lagi-lagi Ucok tetap diam dan tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. "Yang mau masuk surga, ayo berdiri." Mendengar itu, seluruh murid berdiri kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada muridnya yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, "Cok, kamu mau masuk surga enggak?" "Mau dong, Pak," jawab Ucok. "Terus, kenapa kamu gak berdiri?" lanjut Udin penasaran. "Lah, memangnya mau berangkat sekarang, Pak?" Oke, selanjutnya adalah B. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik pada cerpen yang merupakan unsur atau komponen yang berasal dari dalam karya tersebut. Pada dasarnya, unsur intrinsik dalam cerpen dapat diamati dengan membaca karya sastra pendek tersebut secara langsung. Berikut unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar dari cerita. Unsur intrinsik cerpen tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama dari suatu cerita. Biasanya, tema dari unsur intrinsik cerpen terlihat jelas dalam cerita, tapi bukan melewati ungkapan langsung. Untuk menemukan tema dari sebuah cerpen, kamu perlu membacanya dari awal hingga akhir dari cerpen. Contoh tema dari cerpen yang sudah dibaca itu adalah impian. Lalu yang kedua ada alur. Alur dalam cerpen adalah jalan cerita. Cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas dengan menyesuaikan unsur dari cerpen alur. Alur dari cerpen itu dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu rangkaian peristiwanya yang urutan sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Lalu ada alur mundur, adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur, yaitu ada flashback ke masa lalu. Lalu ada juga ada alur campuran, yaitu campuran antara maju dan mundur, yaitu misalnya penulis bisa menceritakan cerita konflik terlebih dahulu, lalu kemudian menceritakan tentang awal konflik terjadi dan pengenalan tokoh. Contoh dari alur di cerpen di atas adalah alur maju. Lalu ada tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik cerpen yang sangat penting. Unsur intrinsik cerpen seperti tokoh adalah meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita. Tokoh dalam unsur cerpen dibagi menjadi 4 karakter, yaitu ada pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh utama. Lalu ada tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama, lalu ada tokoh antagonis, penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Lalu ada juga tokoh figuran, yaitu tokoh dalam cerpen yang menjadi tokoh pembantu dan memberikan warna baru dalam cerita. Lalu contoh tokoh pada cerpen itu adalah Ucok itu sebagai protagonis, Udin sebagai protagonis, dan para siswa sebagai pemeran figuran. Lalu ada juga penokohan. Istilah penokohan lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Penokohan adalah mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita.
contoh dari penokohan para cerpen di atas adalah contohnya Ucok, anak yang polos, dan Udin, yaitu guru yang semangat. Lalu ada juga latar. Itu unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar dalam unsur intrinsik cerpen biasanya membuat pembaca lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang sedang diceritakan. Latar atau setting disebut unsur intrinsik cerpen sebagai landasan tubuh, mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang sedang diceritakan. Contoh pada latar cerpen yang telah dibacakan adalah latar tempatnya itu di kelas. Lalu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari unsur intrinsik cerpen seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang menjadi cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang terdapat beberapa jenis, seperti sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga, serta sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Contoh sudut pandang pada cerpen yang di atas, sudut pandang dari penulis. Lalu amanat. Amanat adalah unsur intrinsik cerpen berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Amanat atau pesan moral sebagai unsur intrinsik cerpen biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Namun, amanat dalam cerpen juga bisa ditulis langsung oleh penulis atau secara tersurat. Pembaca yang menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Contoh amanat pada cerpen yang di atas itu, mimpilah setinggi mungkin dan jangan menggunakan kata yang tidak jelas. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik cerpen menjadi ciri khas dari penulis saat menulis cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Ada penulis yang menggunakan intrinsik gaya bahasa berupa gaya baku, dan ada yang menggunakan gaya bahasa santai. Setiap penulis cerpen tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Hal ini yang membedakan satu penulis dengan yang lainnya. Contoh gaya bahasa pada cerpen yang di atas yaitu tidak baku atau santai. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang berada di luar sebuah karya sastra, namun secara langsung mempengaruhi isi dari karya sastra tersebut. Beberapa unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan pembuatan sebuah karya sastra tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada latar belakang pembuatan atau penciptaan. Latar belakang pembuatan sebuah cerita adalah dasar yang bermaksud atau bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca apa dan mengapa sebuah karya sastra dibuat, atau memberi pemahaman apa yang ingin penulis disampaikan kepada pembaca. Lalu ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang juga merupakan hal paling pengaruh terhadap pembuatan cerita. Latar belakang pengarang berupa biografi. Biografi tentang riwayat hidup penulis, tentang pendidikannya. Lalu ada aliran sastra. Seorang penulis memiliki aliran sastranya sendiri yang menjadi ciri khasnya. Latar belakang penulis juga disertai aliran cerita yang disukainya. Lalu ada kondisi psikologis. Suatu keadaan psikologis pengarang yang berupa pemilihan tema, bahasa yang digunakan, alur yang dipakai, pandangan hidup pengarang, keyakinan, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir ada situasi atau keadaan masyarakat. Situasi yang sedang berkembang atau terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti ideologi, politik, sikap sosial, budaya, dan juga kondisi perekonomian masyarakat. Latar budaya masyarakat muncul dalam cerita dapat dituliskan dalam bentuk setting maupun muncul dalam dialog tokoh atau pada narasi penulis. Unsur-unsur pembangun cerpen selanjutnya ada D, yaitu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama ada alur sederhana, di mana dalam cerita pendek tidak memiliki alur cerita yang rumit. Kejadian, alur, dan penempatan cerita umumnya hanya satu. Cerita pendek modern hanya sedikit mengandung alur. Plot tunggal yang mudah diisi adalah salah satu ciri khas cerita pendek dan membantu membentuk karakteristik lainnya. Yang kedua, ada setting padat dan jelas.
Paragraf pembuka cerita pendek harus dengan cepat menggambarkan latar cerita, dan pembaca harus tahu kapan dan di mana cerita itu berlangsung. Yang ketiga ada penokohan terbatas. Pada cerpen juga biasanya hanya memiliki jumlah tokoh yang terbatas serta waktu penceritaannya yang singkat. Yang keempat ada bagian akhir, di mana pada bagian akhir ini dari cerita pendek merupakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di dalam cerita serta penyampaian pesan moral. Yang kelima ada panjang cerita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, panjang cerpen tidak lebih dari 10.000 kata dan cerpen sendiri dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keenam ada gaya bahasa sederhana. Pada cerpen, diksi dan gaya bahasa yang digunakan tidak rumit. Ini membuat cerpen lebih mudah dan cepat dipahami oleh para pembaca. Yang ketujuh ada pesan moral. Di akhir cerpen biasanya akan ditemukan pesan moral yang terkandung. Pesan moral ini biasanya berupa pesan tersurat maupun tersirat. Dan yang terakhir ada subjek. Cerita pendek biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema bisa berkisar dari sesuatu yang biasa-biasa saja seperti tugas sehari-hari atau yang mendebarkan seperti dongeng hantu.